Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya, sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB, sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sejenak kita ambil waktu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama kembali kita nyanyi, saudara, menyembah Tuhan dalam roh kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya.
Kami memuji-Mu dan menyembah-Mu Yesus. Sembah syukur hanya untuk-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kau Allah yang hidup, penasehat ajaib kami, juru selamat kami, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami sembah, kami agungkan, meninggikan nama-Mu senantiasa Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Senang kembali kita bisa berada dalam ibadah malam bersama JKIDW secara online ini. Dan saya berharap semua diberkati Tuhan, sehat gitu ya, dan terus semangat dalam Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tadi sudah menyembah Tuhan. Kita satu hati, kita berdoa, kita minta Roh Kudus untuk melawat setiap kita, sehingga firman yang ditaburkan itu tidak akan kembali sia-sia. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh ada pada malam hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan dan beribadah. Maka berharap sungguh apa yang sudah kami lakukan dalam pujian penyembahan kami tadi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa agar Bapa juga melawat kami, memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang sebentar kami akan renungkan bisa kami mengerti, kami pahami, dan kemudian kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman semata, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Dan beracaralah dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan ibadah kami ini kami alaskan dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai
selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah namamu. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saat ini percayalah Roh Kudus akan melawat setiap kita. Di hari Minggu ini kita masih melanjutkan seri pengajaran tentang perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Kenapa saya terus akan membawa tema besar ini di dalam ibadah Minggu sore atau Minggu malam di JKIDW? Karena saya adalah seorang Kristen. Bapak Ibu juga seorang Kristen. Disebut Kristen karena kita punya Tuhan, punya yang kita ikuti, yang namanya Kristus. Itulah arti kata Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus. Jadi lucu, kita mengaku Kristen, kita mengaku pengikut Kristus, tapi yang kita hidupi itu ternyata bukan ajaran Kristus, bukan ajaran Yesus gitu. Jadi karena tergelitik dengan hal itu, setelah saya cukup gumuli lama, saya berkomitmen untuk mau mendalami setiap perkataan dan pengajaran Yesus. Saya nggak tahu sampai berapa seri khotbah ini, mungkin akan puluhan seri, tapi nggak apa-apa, ya. Saya tidak terburu-buru. Paling tidak saya akan berusaha sebelum saya selesai tugas saya sebagai seorang manusia, saya sudah memahami sungguh setiap perkataan dan pengajaran Yesus dan juga sudah saya bagikan kepada setiap orang yang mau belajar dari saya tentang apa yang saya pahami soal perkataan dan pengajaran Yesus. Dan saya berharap orang-orang itu adalah saudara. Maka buka hatimu. Saya tidak minta khotbah saya ini untuk diaminkan. Tapi bukalah hatimu terlebih dahulu. Izinkan firman ini masuk. Minta tolong Roh Kudus untuk mengurapi saudara, sehingga andai kata yang saya ajarkan ini bukan kebenaran, ini adalah ego saya, ini adalah emosi saya, Roh Kudus nanti akan memproteksi saudara. Tapi kalau Roh Kudus sadar bahwa saya mengajarkan dengan tulus dan yang saya ajarkan kebenaran, maka Roh Kudus tentu akan memampukan saudara untuk memahami dan akhirnya mengikuti apa yang saya ajarkan. Jadi, siapkan hatimu, dan di malam hari ini saya akan mengambil sebuah subtema dari Lukas 4 ayat 24 yang saya jadikan nats bacaan kita. Lukas 4 ayat 24, demikian firman Tuhan. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Inilah yang saya jadikan penekanan dan menjadi judul dari khotbah saya di malam hari ini. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan saya mengutip dari Lukas 4 ayat 24, di mana kita barusan baca, itu yang berkata adalah Yesus. Dan ini termasuk pengajaran Yesus juga. Yang pastinya berguna buat setiap kita juga. Nah, kalau kita mau mendalami ini, maka kita harus memperhatikan konteks. Ini yang selalu saya ulang, dan saya ulang. Dan jangan bilang saya, Pak, saya bosen. Saya tidak akan pernah tidak mengulang ini. Sebab saya bisa tunjuk 1-2 orang yang sudah mengikuti saya bertahun-tahun. Ya, mengikuti khotbah saya maksud saya. Tapi tidak paham soal hal ini. Masih saja memahami ayat itu lepas tanpa memperhatikan konteksnya. Kalau memang bukan orang yang mendengarkan saya, kalau bukan orang yang mengaku adalah murid saya, ya saya nggak peduli gitu. Karena memang berarti kan tidak pernah memperhatikan apa yang saya ajarkan. Tapi kalau orang ini menganggap saya adalah gurunya, yang membantu dia untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan, maka aneh kan? Mendengarkan saya katanya, mengikuti apa yang saya ajarkan katanya, tapi hal yang prinsip ini dia bisa lewati gitu. Jadi setiap kita yang mau menafsirkan ayat Alkitab, Bapak Ibu, bagi saya kita harus memperhatikan konteks. Tidak bisa tidak. Itu kudu, itu wajib. Ya. Itu kalau menurut saudara kita yang
mayoritas itu wajib, bukan sunnah. Bahkan saya berani berkata kalau Bapak Ibu mau membaca dan menafsirkan satu ayat tanpa memperhatikan konteks, maka 60% Bapak Ibu akan miss memahami kebenaran. Artinya, Bapak Ibu akan tidak tepat dalam memahami maksud dari teks itu ketika diberikan. Bahasa kasar saya, Bapak Ibu akan salah dan cenderung sesat dalam menafsirkan ayat itu. Maafkan saya. Tapi itu yang saya pahami. Dan itu sudah saya hidupi bukan setahun 2 tahun, tapi hampir seumur hidup saya. Terutama ketika saya melayani Tuhan. Dan waktu pelayanan saya, kalau dihitung sejak saya berkomitmen untuk melayani Tuhan, itu lebih dari 20 tahun Bapak Ibu. 24, 25 mungkin. Tapi kalau saya jadi pendeta benar, punya jabatan pendeta di depan nama saya, itu berarti sudah 20 tahun yang lalu. Dan saya mengatakan ini karena memang sudah saya hidupi. Jadi, untuk memahami kenapa Yesus berkata tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, kita harus memperhatikan konteksnya. Dan konteks dari Lukas 4 ayat 24 yang menjadi nats kita ini tentu adalah ayat di atas dan juga ayat di bawahnya. Kita saat ini membaca ayat di atasnya. Lukas 4 ayat 22 sampai 23. Sama-sama saya ya. 31 ya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini berikutnya, setelah Yesus nanti meninggalkan Nazaret, ini kan terjadi di Nazaret. Kan khotbah Lukas 4 ini masih berhubungan dengan ayat-ayat yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu di ibadah malam ini juga. Jadi Bapak Ibu ikuti rangkaian. Ini kan khotbah seri saya Bapak Ibu. Ya, semua perkataan Yesus dari pertama kali Yesus perkataannya dicatat Alkitab sampai sekarang ini sudah saya khotbahkan 11 seri apa 12 seri kalau tidak salah. Jadi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya di Lukas 4 ini, Yesus kemudian ke Kapernaum dan dia melakukan perkara hebat di Kapernaum. Sebelumnya juga, kalau kita membaca referensinya kitab Injil yang lain, sebelum di Nazaret, Yesus sudah melakukan banyak hal di Kapernaum. Nah, ketika sampai di Kapernaum, Yesus melakukan hal hebat. Ketika Yesus sampai di Nazaret, di kampung halamannya, di desa tempat dia besar, orang-orang itu sadar bahwa yang bicara itu Yesus. Meskipun mereka harus mengakui, kalimatnya kan begitu ya. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Kalau di Injil sinopsis yang lain, mereka heran karena Yesus memperkatakan hikmat yang dalam. Tapi ketika mereka menyadari bahwa Yesus yang berkata-kata indah itu adalah anaknya Yusuf, mereka mulai ragu. Dan Yesus bisa menebak hati mereka. Makanya kemudian Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kan? Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ini bukan perkataannya orang Nazaret. Tidak ada kata-kata yang terucap dari orang-orang Nazaret yang Yesus katakan ini karena Yesus tahu isi hati mereka. Ya. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau kita hidup benar, kita hidup kudus, kita benar-benar hidup menyenangkan hati Bapa, maka kita punya intuisi, ketajaman. Ya. Ketajaman itu salah satunya kita bisa membaca, bisa menerka-nerka isi hati orang. Dan Yesus karena kudus, karena dia memang tidak berbuat dosa, intuisinya begitu tajam dan dia nyalinya ada juga. Jadi meskipun orang-orang Nazaret itu tidak berkata apa-apa, mereka cuma heran, kok yang berkata-kata indah ini ternyata si anaknya Yusuf, tukang kayu itu. Yesus, yang dari kecil kita tahu siapa dia. Mereka cuma berkata itu, tapi di dalam hati mereka, Yesus bisa melihat bahwa mereka mulai meragukan Yesus. Yesus bisa melihat mereka mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Kalau mereka bisa ngomong, pasti mereka ngomong, hai tabib,
sembuhkanlah dirimu sendiri, dan seterusnya tadi. Nah, inilah pepatah, ya, karena Yesus berkata, ada pepatah yang mengatakan. Jadi, kiasan atau pepatah yang berlaku di Nazaret. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Mungkin pepatah ini ada di Nazaret dan sekitar Nazaret karena banyak saat itu orang yang berprofesi dan memiliki keahlian atau karunia sebagai seorang tabib atau dokter begitu, tapi rupanya memiliki sakit, memiliki kelemahan tubuh. Jadi rupanya karena melihat banyak dokter yang kerjaannya nyembuhin orang sakit, tapi mereka juga punya penyakit sendiri yang mereka tidak bisa sembuhkan, maka kemudian ada pepatah, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lo sembuhin aja diri lo dulu. Kalau udah, baru sembuhin kami. Kurang lebih begitulah. Nah, pepatah itu kemudian berkembang, dan akhirnya mungkin sampai di zaman Yesus itu sudah mengakar. Mungkin orang-orang di zaman itu sudah tidak terlalu mempercayakan dirinya pada seorang tabib. Karena melihat bahwa tabib yang kalau kami bergantung nasib hidup kami kepadanya, mempertaruhkan nyawa kami kepadanya, wong dia sendiri ada sakit, ya. Bagaimana kami bisa mempercayakan nyawa kami kepada orang ini? Nah, Yesus tahu isi hati mereka, kurang lebih berkata demikian kepadanya. Orang Nazaret yang awalnya kagum akan perkataan dan pengajaran Yesus yang indah-indah itu akhirnya drop ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Ya. Itu kenapa kemudian Yesus berkata, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kita baca ya, Lukas 4 ayat 25 sampai 27. Ayat-ayat yang di bawah dari Lukas 4 ayat 24. Sebagai nats kita tadi. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman, Panglima Naaman, ya, orang Syria itu. Jadi, ketika Yesus berkata, tidak ada nabi yang dihormati di kampung halamannya sendiri, di tempat asalnya, Yesus bukan cuma cuap-cuap kosong. Yesus bahkan mengutip firman Tuhan yang ditulis oleh kitab 1 Raja-Raja 17 dan 2 Raja-Raja 5. Cerita Elia yang menutup langit sehingga tidak turun hujan, sehingga akhirnya mengalami kelaparan, kemarau panjang selama 3 tahun 6 bulan yang membuat rakyat Israel menderita. Itu kan dikisahkan di 1 Raja-Raja 17, Elia mengadakan mujizat. Mujizat pelipat gandaan makanan. Atau pelipat gandaan kekayaan. Orang Israel yang melarat, yang lagi mengalami kesusahan karena 3 tahun mengalami kemarau dan kelaparan, justru Elia malah memberikan mujizat kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon, yang bukan wilayah Israel. Padahal Elia yang menutup langit itu. Yang bernubuat agar langit itu tertutup sehingga tidak ada hujan sama sekali. Tapi dia malah melakukan mujizat bagi orang di luar Israel. Kenapa? Karena kata Yesus, orang-orang Israel itu tidak percaya kepada Elia. Raja Ahab dan Esbel itu tidak percaya kepada Elia. Mereka lebih mempercayakan nasib mereka, hidup mereka kepada nabi-nabi Baal. Makanya Bapak Ibu nanti baca 1 Raja-Raja 17. Yesus berkata bahwa nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Dia juga mengutip kisah di 2 Raja-Raja 5. Di mana di zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta yang hidup di Israel. Orang kusta berarti kalau di Israel ya orang Yahudi kan, orang Israel. Dan itu merupakan aib bukan saja buat dirinya, tapi keluarga, karena kusta itu dianggap orang yang kena kutuk. Orang yang berdosa. Banyak orang kena kusta di Israel. Banyak orang dicap sebagai orang berdosa, orang terkutuk. Itu dampaknya pada keluarga besarnya juga.
Tapi justru kesembuhan dari kusta dialami oleh Panglima Naaman. Panglima dari kerajaan Syria. Orang di luar Israel yang mengalami kesembuhan kusta. Bukan orang Israel di zamannya Elisa. Jadi ketika Yesus mengajar, Bapak Ibu, ia selalu menyertakan bukti-bukti. Bukan asal bicara, bukan asal berpendapat, bukan berasumsi. Perhatikan, kalau kita memperhatikan konteks Lukas pasal 4, kan Yesus lagi ada di rumah ibadah di Nazaret di hari Sabat. Dia diberikan kitab Yesaya, kemudian dia pilih-pilih, dia baca Yesaya 61. Habis dia kutip Yesaya 61, yang khotbahnya sudah saya khotbahkan di beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu silakan ikuti. Yesus menutup, kemudian orang-orang kagum karena kata-kata indah, pengajaran yang indah yang keluar dari mulutnya. Tapi setelah mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anaknya Yusuf, tukang kayu, mereka mulai tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang kita kenal sejak kecil, anak seorang tukang kayu pula, miskin pula, tapi kok bisa berkata-kata indah, penuh hikmat. Maka Yesus langsung menebak hati mereka. Karena Yesus intuisinya tajam, sebab dia tidak berdosa. Dia sangat peka, dia tahu banget isi hatinya orang-orang itu. Kamu bilang, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri." Dan kemudian Yesus berkata, memang tidak ada nabi yang dihormati di negerinya sendiri. Tapi dia bukan cuma ngomong itu semata, tapi dia kutip. Ada bukti di Alkitab. Di zamannya Elia, di zamannya Elisa. Mereka ditolak oleh orang Israel dan mujizat tidak terjadi di Israel. Justru terjadi bagi orang-orang di luar Israel. Nah, inilah yang saya pakai, Bapak Ibu, dalam menafsir Alkitab. Maka kalau saya menafsirkan Alkitab, saya harus perhatikan konteksnya dulu, baru saya lihat konteks jauhnya. Saya hubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau memang perjanjian baru yang saya sedang mau khotbahkan itu mengutip perjanjian lama, maka saya singgung seperti kalau Bapak Ibu udah ikuti khotbah seri saya ini, dari Lukas pasal 4, kan Yesus itu kan sedang membuka kitab Yesaya. Maka khotbah saya dalam beberapa minggu kemarin pasti berhubungan dengan Yesaya 61. Mau nggak mau, kita nggak bisa baca cuma Lukas pasal 4 doang. Dan maafkan saya kalau saya mau khotbahkan cuma pakai versi Lukas 4 saja dengan ilmu yang saya punya, saya bisa. Tapi akan tidak tepat penafsirannya. Kenapa? Karena Lukas pasal 4 itu mengutip Yesaya 61. Maka supaya saya bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang lengkap, saya harus juga mendalami Yesaya 61, di mana teks itu dibaca Yesus dan dicatat dalam Lukas pasal 4. Begitulah cara menafsir yang benar. Begitulah cara menafsirnya Yesus. Yesus berkata bahwa Nabi tidak ada yang dihormati di tempatnya sendiri. Dia bukan asal ngomong saja. Dia bukan asal menyimpulkan saja tanpa bukti. Dia mengutip 1 Raja-Raja 17, 2 Raja-Raja 5 dengan contoh Elia dan Elisa dan Israel di zaman mereka. Jadi kalau kita membaca pengajaran Yesus tuh akhirnya kalau kita terapkan dalam cara kita membaca Alkitab, Alkitab jadi terang, Bapak Ibu. Kita baca lagi ya, Lukas 4 ayat 28 sampai 30 ayat berikutnya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota Nazaret maksudnya, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Ketika Yesus berkata, Nabi tidak diterima di tempatnya sendiri, dan dia mengutip Elia dan Elisa yang seperti saya sampaikan tadi, maka marahlah orang-orang Nazaret itu. Mereka menggiring Yesus, menghalau Yesus keluar kota, keluar Nazaret, dan membawanya ke pinggiran tebing. Karena rupanya kota itu ada di tebing, di daerah yang lebih tinggi. Mungkin di bawahnya itu adalah Danau Galilea. Karena memang Nazaret dengan Galilea itu tidak terlalu jauh. Hanya beberapa jam lah kalau kita berjalan. Tapi ketika Yesus mau dilempar dari tebing itu oleh orang-orang Nazaret,
Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Banyak orang dari cerita ini tidak bisa melihat dan menerima fakta. Yesus kan nggak fitnah. Yesus kan nggak menyebarkan berita hoak. Fakta bahwa Yesus mengutip Elia dan Elisa, dan itu ceritanya ada di 1 Raja-Raja dan di 2 Raja-Raja, itu kan alkitabiah, ada dasarnya. Tapi orang itu tidak bisa melihat itu, Bapak Ibu. Orang tidak bisa melihat fakta. Orang kalau sudah hatinya jahat, orang kalau sudah hatinya kotor, orang kalau hatinya sudah negatif, nggak bisa itu dikasih fakta itu. Mereka akan deny. Dan mungkin bukan deny, tapi mereka tidak bisa melihat itu sebagai suatu kebenaran atau fakta. Jika emosional, kemudian juga dikuasai radikalisme yang membabi buta, maka kebenaran yang sejati dan sebuah fakta tidak bisa dibaca dan diterima. Apa salahnya Yesus? Yesus mengatakan kebenaran. Mereka tidak bisa melihat itu. Mereka emosi, mereka marah. Yang mereka paham, Yesus sedang mengolok-olok mereka. Padahal Yesus bukan mengolok-olok. Yesus mengatakan kebenaran. Seringkali kita tidak bisa melihat kebenaran. Karena kita berpikir orang itu berkata-kata jahat negatif kepada kita. Bukan dia berkata-kata jahat dan negatif kepada saudara. Tapi pikiran saudara dan hati saudara lah yang kotor dan negatif. Sehingga nggak bisa lihat orang ngomong benar. Nggak bisa lihat fakta. Ya kalau mau saya ngomong mah, hari-hari ini juga saya sedang alami itu. Saya menjelaskan sebuah kebenaran berdasarkan fakta Alkitab, ayatnya ngomong jelas, bahkan nggak usah dicek bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, nggak usah dicek bahasa terjemahan lain, bahasa LAI aja jelas, tapi mereka tidak bisa terima. Kenapa? Ya karena tadi hatinya dipenuh hal yang negatif, emosional. Radikalisme buta. Wah, pendeta ini ngajar yang nggak benar. Ngajar yang di luar ajaran kebenaran gereja selama ini. Mereka nggak mau selidiki dulu ayat yang saya singkapkan. Hati mereka sudah tertutup. Emosional. Menganggap saya jadi musuh. Itu yang dialami Yesus. Saya tidak menyamakan diri saya dengan Yesus. Tapi saya mengerti apa yang Yesus rasakan saat itu dan alami saat itu. Karena dalam tensi yang lebih rendah, jauh lebih rendah, apalah saya sudah merasakan hal-hal itu. Tapi respon Yesus gimana coba? Dia tenang saja. Ini yang sedang saya pelajari. Kemarin-kemarin kalau ada orang kasih komentar negatif, saya ladenin. Ya, karena saya ingin membuktikan bahwa saya memang mengeksplor atau mengeksegesa ayat Alkitab, sedangkan mereka itu tidak. Dan selama ini saya merasa saya bisa membuktikan bahwa ayat-ayat yang dibagikan mereka untuk membela argumentasi mereka itu ayat-ayat yang mereka tafsirkan tidak sesuai kebenaran, tidak sesuai ilmu tafsir. Mereka pahami semaunya sendiri. Tapi setelah saya pikir-pikir, ada beberapa rekan yang mengasihi saya juga menasihati, ngapainlah diladenin orang kayak gitu. Tugas lo kan cuma nyampein firman aja. Tugas lo cuma nyampaikan apa yang Bapa taruh di hatimu dan Roh Kudus taruh di hatimu dan Yesus taruh di hatimu untuk disampaikan. Sampaikan aja kebenaran. Kalau mereka menolak ya biarkan saja. Saya lagi mempertimbangkan itu, saya ketemu ayat ini ketika saya mendalami khotbah ini. Yesus mau dibunuh Bapak Ibu. Mau dijorokin, mau dilempar dari tebing. Tapi karena dia tenang, Yesus tidak emosional seperti orang-orang Nazaret itu. Yesus tidak panas hati seperti mereka. Kan ketika Yesus digiring atau dihalau dari sinagog itu menuju ke luar kota, di tebing itu kan ada proses perjalanan. Apakah Yesus tidak sedang dibully? Dengan kata-kata yang jahat mungkin di telinga, tidak enak mungkin di telinga. Mestinya membuat emosi. Saya merasakan juga gitu kan.
Tapi saya belajar dari Yesus, dia tenang saja. Sehingga meskipun orang sudah berniat untuk melemparkan dia dari tebing, bahasa kasarnya tuh pengen ngebunuh Yesus, tapi karena Yesus tenang, Yesus berjalan aja lewat di tengah-tengah mereka dengan wibawa ilahinya. Dan lalu pergi. Saya bukan Yesus dan belum seperti Yesus, lagi mau seperti Yesus. Dan saya lagi mau belajar mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Jadi omong kosong lah, saya mengatakan, saya buat seri pengajaran perkataan dan pengajaran Yesus, tapi saya tidak mau berubah mengikuti seperti Yesus lakukan kan. Kan ini khotbah ini kan saya buat dengan tujuan agar saya semakin mengerti Yesus, saya semakin memahami Yesus, saya semakin seperti Yesus, dan lewat khotbah ini saya berharap juga saudara demikian. Jadi ketika saya dalami ini, saya minta ampun sama Yesus terhadap respon-respon saya yang saya anggap benar. Oke, saya mau berubah. Saya hanya mau memperkatakan apa yang kau taruhkan di hatiku saja. Nggak mau debat kusir, nggak mau membela juga. Kalau orang membuli, orang memfitnah, biarkan saja. Nanti biarlah Yesus yang menjadi hakim kan, di akhir zaman nanti. Jadi sejak awal Bapak Ibu, Yesus itu sudah mau dibunuh. Lukas 4 itu kan baru peristiwa awal pelayanan Yesus. Jadi Yesus tuh mau dibunuh bukan di akhir-akhir pelayanannya oleh rabi-rabi dan imam-imam besar di Yerusalem. Ini Yesus belum terkenal di Yerusalem Bapak Ibu. Yesus baru terkenal di Kapernaum dan lagi ke Nazaret, kampung halamannya. Yesus masih menjadi berita lokal, belum menjadi berita nasional saat itu. Tapi sejak jadi berita lokal saja, sudah ada orang, bahkan orang-orang di kampung halamannya sendiri, yang saya memahami Bapak Ibu. Biasanya itu kalau kita orang kampung ya, kita berasal dari kampung. Mungkin kalau bukan kita, orang tua kita, atau kakek nenek kita itu berasal dari daerah, dari kampung. Benar-benar kampung ya Bapak Ibu, bukan kota ya. Biasanya itu di kampung itu isinya ya keluarga besar. Karena kebetulan kalau saya melihat orang tua saya ya, almarhum bapak saya itu ada di sebuah lahirnya ya, sebuah kota kecil di Delanggu sekarang ini, atau Klaten atau Solo lah, Solo Raya, kecil. Dan kalau seingat saya zaman saya dulu SD, ketika bapak saya masih kuat gitu ya, masih sehat, setiap tahun tuh hampir setahun 2 kali ke rumahnya dia, karena rumah keluarganya dia, rumah keluarganya bapak saya yang punya eyang saya itu diwariskan kepada bapak saya. Jadi punya bapak saya. Maka setiap tahun sekali 2 kali paling nggak ke situ untuk melihat rumah dan ya nyekar juga, lihat bapak saya dapat warisan tanah sawah juga. Dan bapak saya itu kalau di situ sore-sore itu ya ngajak kami itu jalan-jalan. Ya meskipun kami cuma semalam 2 malam, tapi sore-sore itu jalan-jalan gitu ya. Paling tidak ke makam, ya itu jalan dari rumah ke makam itu ada kurang lebih ya 15-20 menit lah, cukup jauh, melewati beberapa rumah. Dan pasti bertemu dengan tetangga-tetangga yang saya pikir tetangga-tetangganya bapak saya, karena rumahnya tidak jauh dari rumahnya bapak saya. Tapi rupanya bapak saya bilang, ini masih Pak D, ini masih Bule, ini masih Bude, ya, ini masih Mbah, ya, ini masih sepupu gitu ya. Jadi rupanya masih ada unsur kekerabatan. Meskipun bukan kakak beradik, tapi masih ada hubungan darah. Mungkin dengan bapak saya, orang ini tuh masih satu kakek atau satu buyut gitu. Jadi saya mengasumsikannya di kampung itu dulunya mungkin cuma satu keluarga yang akhirnya beranak pinak dan akhirnya menjadi sebuah desa gitu. Mungkin ada orang luar juga, tapi sebagian besar desa itu masih punya hubungan darah. Kalau di tes DNA tuh masih ada hubungan darahnya. Masih bisa ketemu siapa nenek moyang mereka. Apalagi kalau ke rumah ibu saya almarhum di Kediri. Itu satu desa memang satu keluarga semuanya, saudara. Ya kalau nggak sepupu, ya sepupu jauh. Pokoknya masih ada hubungan kekerabatan lah. Ya.
Satu desa, satu gang besar itu, ya. Bukan satu desa lah ya, satu dusun. Kalau desa itu kan berarti lebih besar, satu dusun. Jadi desa itu punya beberapa dusun, dan dusun itu tuh ada 2 gang besar. Ya mungkin berisi sekitar 100 atau ya 100 kakak kurang lebih. Ya satu RT, satu RW sekarang lah kurang lebih. Ya. Dan itu masih saudara semuanya. Jadi saya bisa membayangkan Nazaret itu mungkin juga isi orangnya tuh ya masih punya hubungan darah sama Yesus. Tapi kalau udah emosi, ya hubungan darah itu nggak berlaku. Yesus sudah mau dibunuh sejak awalnya. Nah, coba kita bandingkan kisah yang kita baca di Lukas 4 tadi dengan kisah yang sama tapi dicatat oleh Injil yang lain, Bapak Ibu. Matius 13 ayat 57-58. Lalu mereka menolak dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kurang lebih sama. Cuma yang mencatat ini adalah Matius. Jadi ceritanya yang sama, tapi versi penulis yang berbeda. Dan di Injil Matius ini, karena orang Nazaret tidak menghormati Yesus kalimatnya, tidak banyak mujizat yang bisa dilakukan Yesus di Nazaret. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ, di Nazaret. Padahal itu kampung halamannya. Tentu sebagai orang yang mencintai tanah airnya, ingin dong memberi yang terbaik gitu. Saya yakin Yesus ingin memulihkan saudara-saudaranya di Nazaret. Ya, kenapa nggak sebelumnya? Kan kalau Bapak Ibu sudah ikuti khotbah saya sebelum-sebelumnya kan, Yesus itu diteguhkan ketika nanti dia dibaptis. Ya, setelah dia dibaptis. Setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika dia sudah penuh dengan Roh Kudus, dibaptis itu, maka dia benar-benar intuisinya tajam dan tahu panggilan dari Bapa untuk dia apa. Dan sejak itulah kan, dia mulai dituntut Roh Kudus ke padang gurun, menang lawan pencobaan iblis, dan kemudian dia pergi ke beberapa tempat ke Kapernaum. Dan mulai sejak pembaptisan itulah, Yesus tahu visi dan misinya di dunia ini apa. Dan tentu ketika dia tahu, dia ingin dong memberikan yang terbaik buat kampung halamannya. Tapi karena orang-orang di kampung halamannya di Nazaret ini tidak percaya sama Yesus, maka tidak banyak diadakan mujizat di situ. Ini bukan berarti Yesus tidak punya kuasa. Wong segala kuasa sudah diberikan Bapa kepada dia. Tapi dari sini kita belajar bahwa mujizat itu membutuhkan respon iman, Bapak Ibu. Respon iman dari siapa? Dari yang mengharapkan mujizat itu. Itu menjelaskan dalam pengalaman hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau ada orang datang dengan pergumulan berat kayak apapun, tapi kalau dia beriman dia dapat mujizat, dia beriman Tuhan sanggup pulihkan dia, maka dia akan dipulihkan. Karena apa? Karena imannya, karena respon imannya. Tapi ada orang juga sakit penyakit dibawa ke gereja dengan dibawa pakai tempat tidur rumah sakit itu, pakai ambulans oleh keluarga yang mengasihi dia. Berharap sungguh pendeta mengurapi dia, mendoakan yang sakit ini agar keluarga orang yang dicintai yang sedang sakit ini bisa pulih, bisa sembuh dan kembali ke rumah dengan sehat. Tapi kalau yang sakit ini tidak merespon dengan iman, tidak percaya bahwa dia akan disembuhkan Tuhan, ya tidak akan terjadi apa-apa. Yesus punya kuasa melakukan mujizat. Tapi kalau orang-orang di Nazaret tidak percaya, ya, tidak menghormati Yesus. Karena kata Yesus kan, Nabi dihormati di mana-mana, tapi di kampung halamannya sendiri tidak. Mereka tidak menghormati Yesus, mereka tidak percaya sama Yesus. Maka meskipun Yesus bisa melakukan mujizat, ya tidak akan terjadi mujizat. Karena mujizat itu harus dari dua sisi. Dari orang yang mendoakan, atau dalam hal ini Yesus yang mau memberikan mujizat, dan juga harus dari sisi yang mengharapkan mujizat, yang didoakan. Jadi kalau orang Nazaret tidak menghormati Yesus, tidak percaya kepada Yesus, Yesus mau melakukan mujizat, ya cuma cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak terjadi apa-apa. Nah, semoga saudara yang masih salah dalam persepsi soal iman ini terbuka. Ya. Jangan-jangan banyak hal belum terjadi atas hidup saudara, padahal saudara sudah didoakan oleh orang yang kau cintai. Itu karena kau sendiri tidak percaya.
yang mencintaimu berkata, "Pah, ayo kita doa. Aku yakin papa naik pangkat." Tapi si suami ini, "Alah, gue cuman S1. Mana mungkin gue bisa dapat jabatan itu." Meskipun si istri tiap hari berdoa, suaminya kerja, dia berdoa, "Tuhan, doaku agar suamiku naik ke pangkat, jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, dapat kedudukan jabatan itu." Dia udah doakan secara spesifik, pakai puasa lagi. Tapi kalau si suami itu merasa, "Ah, gue cuma S1. Ya, itu jabatan S2 gitu." Dan yang lain-lainnya tuh saingannya banyak, S2 juga, masih muda-muda, nggak mungkin lah, udahlah, santai aja lah, nothing tulus aja. Ya udah, nggak akan kejadian apa-apa. Karena cinta si istri, iman si istri hanya bertepuk sebelah tangan. Nah, semoga ilustrasi tadi membuka sedikit wawasan saudara soal bagaimana kita beriman. Dalam cerita yang sama di versi penulis yang berbeda, yakni sekarang di Markus. Saya baca Markus 6 ayat 4 sampai 6a. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran karena mereka tidak percaya." Ini menarik Bapak Ibu. Di Injil Markus ini, karena orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Perhatikan baik-baik. Saya nggak ngada-ngada. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kata mujizat itu diterjemahkan dari kata Yunani dunamin. Kata dunamin ini, itu kalau diterjemahkan oleh King James Version menjadi mighty work. Pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan yang sangat besar. Ini menarik saudara. Karena di ayat yang sama, di Markus 6 ayat 4-6a ini, ayat ini mengatakan bahwa meskipun Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, tidak melakukan dunamin atau mighty word, pekerjaan yang luar biasa di sana, tapi dia menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya menurut penulis Markus, ya, yang namanya mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit itu bukan termasuk dunamin, bukan termasuk mujizat, bukan termasuk mighty work, bukan termasuk pekerjaan yang hebat. Coba perhatikan Bapak Ibu. Saya baca lagi kalimatnya ya. Markus 6 ayat 4-6. Kemudian Yesus berkata-kata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Jadi kan menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka itu bukan termasuk mujizat, saudara. Sebab kalimat di atasnya, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di Nazaret. Nah, kalau begitu berarti menyembuhkan orang sakit dengan menumpangkan tangan itu karena bukan mujizat, mestinya ya bisa kita lakukan sehari-hari. Tidak perlu effort khusus, asal kita beriman, asal kita percaya. Jadi kalau kau sakit dan kau pengen sembuh, itu bisa. Itu nggak membutuhkan orang yang punya karunia mujizat tertentu. Itu nggak membutuhkan orang yang hebat secara spiritual. Kalau kau sakit, kalau kau punya iman, tumpangi tangan sakitmu. Kalau ada orang yang kau sayang sakit, tumpangi tanganmu dengan dia di tempat bagian yang sakit, maka dia pasti sembuh. Jadi kesembuhan ilahi itu sudah menjadi hak kita. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Maka imani aja Bapak Ibu. Artinya juga jangan terlalu bangga kalau kita melakukan penumpangan tangan kepada orang dan orang itu sembuh dan kemudian kau berkata, "Aku sudah melakukan mujizat." Men, itu bukan mujizat. Bukan saya lo ngomong loh. Markus 6 ayat 4-6 loh yang mengatakan. Mujizat itu, dunamin itu, mighty work, pekerjaan yang hebat itu berarti pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar, jauh lebih bombastis dari sekedar kesembuhan terhadap sakit-sakit tertentu. Waduh, dicerahkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sakit, terus saya tumpangi tangan sama sakit saya, terus pergi ke dokter sembuh, ya itu hal yang biasa. Sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus,
di mana Yesus sudah memberikan tubuhnya, bilurnya sudah dipecahkan, kita pasti kalau beriman, kita akan disembuhkan. Haleluya. Amin mestinya. Ya. Nah Bapak Ibu, inilah yang terjadi ketika Yesus ada di Nazaret. Jadi kebenaran dari kisah Yesus di Nazaret ini apa? Berdasarkan dari Lukas tadi, dari Matius tadi, dari Markus tadi, dari kisah di Injil sinopsis yang menceritakan hal yang sama. Nah, kita harus paham. Yang pertama, penolakan keluarga atau orang terdekat terhadap pelayanan yang kita lakukan itu sangat terbuka. Maka kita harus siap. Yesus itu ditolak bukan saja oleh orang Nazaret yang mungkin saja sebagian besar punya hubungan darah dengan dia, tapi bahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Maafkan saya, bahkan Maria pun tidak percaya kepada Yesus. Padahal Maria tahu siapa yang sedang dikandungnya ketika dia mengandung Yesus itu. Dari malaikat Gabriel yang datang kepadanya. Dari Elizabeth, ya, yang tiba-tiba berkata-kata yang luar biasa. Dari beberapa orang Majus dari timur yang memberikan persembahan luar biasa kepada Maria. Tapi Maria faktanya tidak percaya. Juga diikuti ketidakpercayaan dari saudara-saudara Yesus yang lainnya. Karena kalau kau baca di tempat lain, nanti mungkin kita akan bahas. Karena itu ada perkataan Yesus di situ. Maria, saudara-saudaranya itu ingin mengambil Yesus, menarik Yesus pulang. Kenapa? Karena orang banyak mengatakan Yesus kerasukan setan. Dan mereka, keluarganya, Maria dan saudara-saudara Yesus yang lainnya, mungkin percaya akan hal itu. Jadi kalau kita melayani Yesus, kita melayani Bapa, terus orang-orang terdekat kita, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin tetangga kita, teman main kita tidak percaya, ya nggak apa-apa. Kalau saudara belum melayani Tuhan dan baru mau melayani Tuhan, harus siapkan diri untuk itu. Ya, saya pernah bilang kan, ketika saya jadi pengkhotbah di tahun-tahun awal pelayanan saya, terus saya berdiri di mimbar, itu banyak orang ya yang ternyata teman saya di SMP dan di SMA dan di kuliah waktu masih di sekuler, dan mereka tidak percaya bahwa yang ada di mimbar itu adalah teman SMP, SMA dan kuliahnya ya. Karena mereka tahu sebelum saya jadi pengkhotbah itu, ketika masih satu SMP, satu SMA, satu kuliah dengan dia, siapa saya mereka tahu. Saya bilang kan, saya bukan orang yang kudus banget gitu. Meskipun saya tidak membunuh, saya tidak menculik, atau saya tidak ngelakuin dosa-dosa yang besar-besar, tapi ya kenakalan anak muda yang normal, kata dunia normal ya, itu saya lakukan juga. Saya nggak narkobaan, saya nggak mabuk-mabukan, saya nggak jadi bandar, saya nggak pernah main judi. Tapi ya kenakalan remaja lainnya, ya saya lakukan. Makanya mereka nggak percaya. Sampai-sampai saya masih ingat ada teman saya yang sakit, teman SMA saya, terus ketemu saya, minta WhatsApp saya, WhatsApp atau SMS atau BlackBerry dulu ya, saya lupa, tapi udah lama sekali itu. Saya sudah menikah yang pasti. Mungkin sekitar tahun 2006, 2007, 2008. Dia minta BB saya, terus saya kasih. Dan ketika dia hubungi saya, dia tahu saya pendeta, tapi dia ceritakan sakitnya dia, tapi dia minta untuk saya menghubungkan dia dengan pendeta lain. Untuk didoakan. Padahal saya pendeta. Berarti kan dia mungkin tidak percaya sama saya. Ya karena tahu itu teman SMA, lagi badung-badungnya dulu. Ya nggak apa-apa saudara. Ya, jadi kita harus siap. Yesus saja ditolak sama keluarganya sendiri. Yang berikutnya yang harus kita paham, ancaman terhadap nyawa pun akan terjadi jika kita terus berani mengatakan kebenaran. Yesus kan berkata, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya sendiri, dengan mengutip tadi kisah di 1 Raja-Raja soal Elia dan di 2 Raja-Raja soal Elisa. Habis itu kan orang-orang Nazaret marah. Padahal Yesus mengatakan kebenaran, itu fakta. Ada dukungan ayatnya kok.
Nah, ini orang kalau kita sudah berani mengatakan kebenaran, orang nggak suka pada kebenaran itu sudah sesuatu yang pasti. Pasti Bapak Ibu. Kebenaran itu tidak akan disukai oleh dunia. Yesus sudah mengatakan itu. Kita tidak mungkin dicintai oleh dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kata Yesus. Jadi kalau kita mengatakan kebenaran terus bahkan sampai nyawa terancam, ya kita harus tenang. Ya kalau memang sudah waktunya, ya biarlah terjadi seperti kehendak Tuhan. Tapi yang penting kita tenang. Yesus sudah ada di tebing. Di tepi tebing. Di Nazaret itu. Tinggal dijorokin aja dia jatuh. Dan orang banyak tuh pada emosi. Mungkin ada 10, 100 orang. Kita nggak tahu, nggak dikatakan Alkitab berapa jumlahnya. Tapi Yesus tenang. Yesus berjalan di tengah mereka. Dan Yesus pergi. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya juga sedang mempelajari. Supaya saya bisa merespon semuanya dengan seperti stylenya Yesus gitu. Cool. Tenang aja gitu. Saya sudah berdoa, Roh Kudus tolong saya bisa seperti Yesus. Saya berharap saudara juga demikian. Kita juga harus paham bahwa jangan terlalu bangga jika sudah melakukan pelayanan kesembuhan atau mujizat sekalipun. Sebab di mata Tuhan itu bukan sebuah pekerjaan yang hebat. Jadi, yang kita doakan terjadi, mujizat terjadi lewat pelayanan kita, jangan membuat kita sombong. Jangan membuat kita jadi lupa diri, tinggi hati. Sebab hal-hal itu di mata Tuhan hal yang biasa, perkara yang sangat ringan. Langit dan bumi saja dia ciptakan, apalagi cuma sekedar menyembuhkan yang sakit. Memulihkan yang sedang menderita. Melakukan mujizat-mujizat yang lainnya, miskin jadi kaya. Buta jadi celik, hal kayak gitu malah begitu ringan di mata Tuhan. Maka jangan sombong kita Bapak Ibu. Terlebih kita menyadari bahwa itu bisa kita lakukan karena Tuhan. Kan begitu. Ini pembelajaran buat setiap kita. Nah, kita juga harus paham bahwa memiliki pemahaman akan kebenaran yang komprehensif, kebenaran yang dinyatakan Alkitab, maka kita untuk dapat itu kita harus merenungkan firman Tuhan. Yesus itu ketika mengatakan bahwa Nabi itu tidak diterima di kampung halamannya sendiri, dia mereferensikan ayat Alkitab. Jadi, point of view pemahaman Yesus itu luas. Jadi bukan cuma dia menyimpulkan sendiri. Kalau orang bisa menyimpulkan sendiri, semua orang bisa menyimpulkan sendiri. Saya bilang berkali-kali, semua orang berhak untuk menafsirkan apapun. Tapi penafsiran yang benar, kalau ngomongin penafsiran Alkitab ya, penafsiran yang benar itu ya harus mengikuti Alkitab itu sendiri. Bahasa sederhananya saya tuh ayat menjelaskan ayat. Tapi fakta bahwa banyak orang bisa menafsirkan Alkitab, ya itu fakta. Tapi fakta lainnya adalah apakah tafsiran itu tafsiran yang benar. Mengikuti kaidah-kaidah ilmu tafsir yang benar. Makanya supaya kita bisa mengajarkan kebenaran yang benar, yang sejati, kita harus memahami Alkitab secara utuh. Bagi saudara yang sudah berkhotbah, tolong jawab pertanyaan saya. Sudah baca belum Kejadian sampai Wahyu? Kalau sudah, berapa kali kau baca? Sudah berulang-ulang atau belum? Nah, kalau belum berulang-ulang, apalagi belum baca utuh, ya kita nggak tahu bahwa ayat yang kita baca, ayat yang mau kita khotbahkan ini, ternyata ada di tempat lain. Disampaikan di tempat lain. Dan karena kita tidak tahu, kita tidak mendalami itu. Padahal dengan mendalami itu, pemahaman kita semakin tajam. Bahkan kalau mendalami itu, mungkin apa yang kita pahami dari ayat yang mau kita gali itu, yang kita sudah pikir benar, ternyata kurang tepat. Nah, Alkitab harus dibaca utuh, Bapak Ibu. Makanya perhatikan kalau Bapak Ibu memang diberkati oleh gaya saya dalam berkhotbah, perhatikan, saya kalau mengajar itu pasti melihat konteksnya. Nggak pernah saya baca atau mengkhotbahkan tuh hanya satu teks ayat Alkitab tanpa memperhatikan konteksnya. Pamali. Karena saya sadar itu akan cenderung salah dalam penafsiran. Nah, kita harus paham juga, karena kita harus mampu mengontrol emosi kita. Dengan cerita tadi, dengan kisah tadi, Lukas 4, kita belajar seperti Yesus mengontrol emosi kita. Sehingga semua hal bisa kita terima dengan tenang dan bisa kita renungkan dengan objektif.
Ada pengajaran baru yang asing di telinga. Jangan langsung emosional. Jangan langsung menentang. Terima dulu. Kan kita sudah berdoa dengan Roh Kudus. Terima dulu. Roh Kudus nanti akan menolong kita, membantu kita untuk memahami apakah yang barusan kita terima itu adalah kebenaran atau sesuatu yang salah. Kalau Roh Kudus bilang itu salah, ya udah nggak usah didengar. Tapi kalau Roh Kudus akhirnya berkata itu benar, ya kita harus coba membuka hati kita, merendahkan diri, meninggalkan pemahaman yang kita anggap selama ini benar untuk kembali merenungkan ayat-ayat Alkitab itu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa mengontrol emosi saudara, ya kita nggak bisa terima kalau ada pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Yang namanya penafsiran itu bukan kebenaran loh saudara. Kebenaran itu Alkitab. Saya bisa mengajarkan kebenaran dalam topik ini, tapi dalam topik lain bisa saja saya salah dalam mengajarkan kebenaran itu. Kenapa? Karena itu area tafsir. Makanya saya berkata kan berkali-kali, kalau dengar khotbah saya jangan diaminkan. Dicatat aja dulu, didengar aja dulu, dan renungkan lagi bersama Roh Kudus. Karena meskipun saya tidak berniat menyesatkan, tapi bisa saja sebagai manusia yang fana ini loh, yang penuh kelemahan ini loh, saya salah. Salah dalam menganalisa teks. Salah dalam memperhatikan. Meskipun tidak ada niat, tapi saya sebagai manusia kan tempatnya salah. Maka itu Bapak Ibu jangan telan mentah-mentah ajaran saya, juga ajaran semua pendeta. Dikunyah dulu, direnungin lagi, didalami lagi, baca lagi teksnya. Maka jangan Alkitab tidak dibaca. Orang-orang Nazaret itu nggak bisa terima. Karena nggak bisa mengontrol emosinya. Dia nggak bisa terima ajaran Yesus, karena mereka tidak bisa mengontrol emosinya. Yang rugi akhirnya mereka sendiri. Kenapa? Yesus tidak melakukan mujizat satupun di sana. Cuma beberapa orang yang sakit yang ditumpangi tangan dan sembuh. Tapi itu bukan masuk dalam kategori mujizat kalau kita mengikuti Markus tadi. Andai kata orang Nazaret, andai kata kita berandai-andai nih. Andai kata orang Nazaret benar-benar menerima Yesus, tidak emosional, maka saya percaya mujizat yang terjadi di Nazaret akan jauh lebih besar dari tempat-tempat lain. Kenapa? Karena Yesus pasti mencintai Nazaret lebih dari yang lainnya. Kenapa? Karena itu kampung halamannya, tanah airnya, tempat dia besar. Ada kecintaan yang luar biasa. Benar nggak saudara? Jadi ini yang bisa kita pelajari dari apa yang diawali dengan perkataan Yesus bahwa Nabi tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Nah, kalau ini semua tadi yang barusan saya bagikan ini, Bapak Ibu pahami, maka pelayanan Bapak Ibu, pelayanan saya lebih lagi kepada Yehova dan Yesus akan semakin maksimal. Yesus mengajarkan bahwa Nabi biasanya tidak dihargai di tempat asalnya. Maka artinya, Bapak Ibu tidak bisa memuaskan semua orang. Dan bahkan tidak bisa memuaskan orang yang kau anggap selama ini paling dekat dengan kita. Jadi orang terdekat sekalipun itu tidak bisa kita puaskan. Maka oleh karena itu, lakukan saja yang terbaik dari semua yang bisa kita lakukan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi meskipun kita tidak bisa memuaskan semua orang, lakukan aja segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi motivasi kita tuh melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kalau ada orang yang dekat dengan kita tidak terpuaskan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sebut pelayanan itu, ya memang sudah sewajarnya. Dan kita nggak akan sakit hati dengan respon negatif dari mereka, dari orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena motivasi kita dalam melakukan hal itu, yang kita sebut pelayanan itu, melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Tapi kalau mereka mengapresiasi positif, itu bonus saja. Nah, kalau kita sudah demikian, maka kita pasti akan bisa hidup terus mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Yesus saja ditolak di tempatnya sendiri.
ketika dia mengatakan kebenaran. Masakan kita tidak siap atau mempersiapkan diri untuk mengalami hal itu? Kalau guru saja, guru kita, guru sejati kita aja mengalami itu, masakan kita tidak? Ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi apa yang Yesus alami? Kalau kita juga sama seperti Yesus berani mengatakan kebenaran, pasti kita akan mengalami yang Yesus alami juga. Bukan hanya hal yang baik, termasuk hal-hal yang gak baik dalam konteks kita ini ditolak oleh orang terdekat kita. Yesus gak sakit hati? Bapak Ibu juga jangan sakit hati. Saya juga gak boleh sakit hati. Terus melayani Tuhan, beri yang terbaik buat dia, maka hal-hal yang hebat akan terus terjadi di depan kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena Bapa teramat sangat mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan. Semoga diberkati Bapak Ibu. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang kami dengar dari perkataan Yesus. Nabi tidak diterima di tempat asalnya. Dan kami belajar banyak bagaimana kami harus terus berani mengatakan kebenaran. Bagaimana kami harus mempersiapkan diri sehingga kalau kami ditolak oleh orang yang terdekat dengan kami bisa meresponnya dengan baik. Kami harus tenang seperti Yesus sehingga kalaupun ada yang jahat, dengan ketenangan yang dari Tuhan itu yang kita hidupi, kita bisa berpikir dan bisa melakukan sesuatu dengan cerdik. Yesus sudah mau dibunuh di tebing itu, tapi karena dia tenang, dia berjalan aja lewat. Dia mungkin tidak terprovokasi dengan orang-orang yang berkata-kata negatif. Mata dia juga tidak menantang mata orang-orang banyak itu. Mungkin dia berjalan seperti kata orang kalah, tertunduk, menatap tanah. Tapi itu dilakukan karena Yesus tenang. Karena memang belum waktunya penghakiman bagi manusia dilakukannya. Ada waktunya kita mengalah untuk menang. Dan belajar dari kisah ini, kita juga harus tidak boleh emosional. Sebab kalau kita emosional, kebenaran yang sejati bisa-bisa tidak kita terima. Sehingga mestinya kalau kita tenang bisa terima dan akhirnya mengalami hal-hal hebat. Tapi gara-gara kami atau kita emosional, kita menolak kebenaran itu karena emosi, maka hal-hal hebat tidak bisa kita rasakan. Maka kami bersyukur, doa kami Roh Kudus mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Dan sebagai ucapan syukur, kami ingin belajar memberikan persembahan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan lewat pelayanan JKI The Way. Beberapa kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan untuk lewat The Way, untuk mendukung pelayanan The Way, agar kerajaan Allah semakin diperluas. Maka kekuduskan tangan kami ini ya Bapa. Kuduskan rupiah persembahan kami ini Bapa. Sehingga setiap tangan kami memberikan persembahan, setiap kami yang mendukung pelayanan Tuhan lewat gereja ini, apa yang kami kerjakan, persembahan syukur kami dalam bentuk apapun itu, seperti layaknya dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan, yang naik dari mezbah yang kudus sebagai korban bakaran yang menyenangkan hati Bapa. Itulah kerinduan kami di sepanjang hidup kami bisa menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Amin. Sebentar ada nomor rekening, ada QRIS juga. Silakan memberi yang terbaik. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan apa yang kau ukurkan itu akan diukurkan kepada kita. Dan jangan pernah datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Berilah dengan sukacita, bukan masalah nominal, tapi berilah dengan hati yang sukacita kepada Bapamu di surga, maka Bapamu di surga pasti akan bersukacita dan memberkati kita lebih lagi. Selamat memberi dengan sukacita. God bless you. Syukurku buat kebaikanmu.
Terima kasih buat persembahan saudara, dan kita ada di ujung ibadah kita minggu malam ini. Dan sebelum kita tutup dengan doa dan berkat, saya mengajak kita untuk terus aktif dalam pelayanan dan juga terus belajar lewat pelayanan digital kami ini, lewat The Way. Karena setiap hari dari Senin sampai ketemu Senin lagi ada program-program yang tentunya kita buat, meskipun sederhana, pasti memberkati saudara. Ada rekan-rekan yang akan melayani di sana, termasuk saya juga yang akan melayani. Kami juga punya media sosial lainnya. Saya live IG setiap pagi di Instagram saya, ya, PSS_75, dan juga di Instagram The Way juga ada program, dan juga nanti kita akan juga aktif di TikTok, ya. Beberapa video saya sudah mulai dinaikkan di TikTok setiap seminggu sekali, video pendek 10 menitan begitu, dan semoga itu juga semakin jadi berkat. Intinya kami ingin melayani di lewat media sosial ini karena jangkauannya lebih luas lagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Kalau Bapak Ibu diberkati, boleh terus dukung dalam doa, dengan dana mungkin, dan juga dengan hatimu, ya, dengan membantu mengenalkan channel pelayanan ini kepada yang lainnya, supaya banyak orang lain juga semakin mengenal kebenaran lewat apa yang kita lakukan bersama di channel YouTube ini. Jadi kita bekerja sama. Kami menyiapkan kontennya, Bapak Ibu dukung dengan mensubscribe, dengan men-like gitu ya, dan juga men-share-nya, sehingga akhirnya kalau nanti ada yang bertobat, bukan saja karena kami yang mengenalkan firman Tuhan kepada mereka, tapi Bapak Ibu juga yang berkontribusi membagikannya itu, mendapatkan berkat juga. Sehingga sama-sama setiap kita yang bekerja sama lewat pelayanan JKI The Way digital ini, kita semua akan diberkati. Gitu ya saudara ya. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah yang kami lakukan dalam ibadah minggu malam ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya bisa menyenangkan hati Tuhan di atas segala-galanya. Berkati Indonesia, berkati dunia ini Tuhan, berkati setiap kami. Paling tidak kami doa, berharap sungguh sepanjang minggu yang akan berjalan, kami dan keluarga diberkati Tuhan luar biasa dengan berlimpah-limpah, sehingga kami bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya hidup kami sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Bapa. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari surga. Biarlah damai, sejahtera, sukacita dari Bapa melalui anaknya Yesus Kristus limpah atas setiap kita. Dan semua itu dirasakan lewat pertolongan yang nyata oleh Roh Kudus sampai akhir hidup kita. Dan semua tadi akan berbuahkan berkat yang dari surga. Kita akan jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Dan yang kita lakukan semuanya berhasil. Semua bisa kita hidupi di dunia ini sampai Maranatha. Ketika nanti Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tempat kita di dalam kekekalan bersamanya selamanya. Yang diberkati percaya katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu malam berikutnya. Dan kalau Bapak Ibu tadi belum mengikuti ibadah minggu pagi, silakan kalau ada waktu untuk mengikuti ibadah minggu pagi. Saya sedang membahas seri panjang nanti tentang Allah. Jadi pelan-pelan kita akan belajar siapa sih Allah kita sebenarnya. Siapa sih Allah yang dikatakan di Alkitab. Bagaimana sih Allah yang menyatakan dirinya lewat Alkitab itu. Jadi ikuti khotbah saya baru seri kedua, dan dalam seri-seri berikutnya tentu pemahaman kita tentang Allah akan semakin terang, dan kita bisa menghidupi kebenaran itu dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa, God bless you all. Haleluya.